Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama konten belajar ID. Kali ini konten belajar ID akan memberikan video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Bab ke-6 yaitu teks ulasan dengan subbab D, menyusun teks ulasan. Masih bersama saya Bu Riza Fitrianingsih. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, dapat diakhiri. Silakan disimak dengan baik ya video pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Tujuan pembelajaran setelah kita mempelajari materi ini diharapkan ya nanti mampu menganalisis bagaimana langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Dan yang kedua yaitu mampu menganalisis penuangan catatan ke dalam teks ulasan secara lengkap. Baik, submateri ini akan dikupas satu persatu, jadi tolong disimak ya. Oke, sekarang kita langsung saja menuju ke submateri yang pertama atau kegiatan yang pertama, yaitu tentang langkah-langkah penyusunan teks ulasan. Nah, kira-kira langkah-langkahnya bagaimana ya, supaya kita bisa menyusun teks ulasan dengan baik dan sesuai dengan kaidah atau aturan dalam penulisan teks ulasan. Yang pertama, yaitu kita harus mencatat identitas buku, baik itu buku fiksi maupun non-fiksi. Yang dimaksud identitas buku itu yang bagaimana? Keterangan yang kaitannya dengan fisik daripada buku tersebut. Contoh, catatan apa saja identitas itu biasanya terdapat dalam cover buku ya. Cover buku, contoh saja judul buku, kemudian penerbit buku, tahun terbit, kemudian nama penerbit, kemudian editor, karyanya siapa, dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan identitas buku, yang memberikan keterangan dari buku tersebut secara umum ya, dimana antara buku satu dengan buku yang lainnya itu yang membedakan yaitu identitas buku. Kemungkinan kalau isi buku itu sama ya, misalkan kaitannya dengan buku Bahasa Indonesia kelas 8 ya, secara umum semua buku untuk kelas 8 materi Bahasa Indonesia itu sama, mungkin penyampaiannya yang berbeda atau tekniknya itu berbeda, namun yang membedakan antara buku satu dengan buku yang lainnya itu terdapat pada identitas buku, seperti itu ya. Kemudian untuk langkah yang kedua setelah kita mencatat identitas buku, kita harus mencatat hal-hal penting dari sebuah buku tersebut. Jika buku itu termasuk buku fiksi, maka kita harus mencatat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerita tersebut. Itulah kata kunci dari sebuah cerita atau sebuah buku jenis fiksi. Kalau kita sudah mendapatkan intrinsik dan ekstrinsiknya, pasti kita dapat mengetahui isi dari buku tersebut. Nah, sekarang bagaimana jika buku itu
non-fiksi atau buku berupa pengetahuan atau wawasan atau buku pelajaran, itu juga sangat mudah ya. Kita lihat daftar isi tersebut. Itu adalah inti daripada buku non-fiksi. Bab-bab apa saja yang ada dalam buku tersebut atau subbab-subbab apa saja yang tercantum dalam buku tersebut, itu yang akan dibahas dalam isi buku tersebut secara global, seperti itu. Sangat mudah ya cara yang kedua. Setelah itu bagaimana? Ya, kita menelaah kelebihan dan kelemahan. Setelah kita mendapatkan hal-hal penting ya, jika itu buku fiksi, yaitu hal-hal pentingnya berupa unsur intrinsik dan ekstrinsik. Jika itu buku non-fiksi, hal-hal pentingnya itu berupa bab atau subbab yang ada dalam daftar isi buku tersebut. Kemudian dari situ kita bisa tahu ya, kita lihat saja per babnya. Itu kira-kira kalian itu menemukan kelebihan apa dari buku itu, baik secara fisik buku maupun secara isi dari buku. Contoh dari fisik buku apa? Misalkan covernya itu timbul, kertasnya tebal, warna kertasnya bening, isinya berwarna, kemudian lemnya kuat, dan lain sebagainya. Itu masuk kelebihan dari buku. Kemudian yang termasuk kekurangan atau kelemahan buku, misalkan tidak ada latihan soal jika itu buku pengetahuan ya atau buku pelajaran dan lain sebagainya. Itu masuk kelemahan buku. Kita harus menganalisis secara rinci ya. Setelah itu langkah selanjutnya merumuskan kesimpulan. Kesimpulannya berupa apa? Ya, isi dari buku tersebut dan kesan-kesan dari buku yang sudah diulas tersebut. Kemudian kita harus membuat saran-saran untuk pembaca atau istilahnya itu rekomendasi pembaca terhadap buku yang sudah diulas. Pada intinya rekomendasi ini memberikan sebuah pernyataan layak atau tidak layaknya buku ini dibaca. Seperti itu ya, inti dari langkah yang kelima ini. Sangat mudah sekali ya. Baik, itu kaitannya dengan langkah-langkah penyusunan teks ulasan, dapat dipahami ya. Nah, berikut format penyusunan teks ulasan secara garis besar. Di sini disajikan format kolom ya, dari identitas buku. Identitas buku itu meliputi judul buku, penulis, penerbit, tahun terbit, halaman. Kemudian ada informasi penting, kelebihan dan kelemahan buku, dan kesimpulan serta saran-saran untuk pembaca terhadap buku yang sudah diulas. Jadi bisa kalian pahami format kolom ini untuk mempermudah kalian dalam mengulas sebuah buku. Nah, sekarang kita beranjak yang kedua, yaitu penuangan catatan ke dalam teks ulasan secara lengkap. Bagaimana? Kita simak ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, coba perhatikan sebuah pernyataan di bawah ini ya. Pernahkah kamu membuat sebuah catatan-catatan penting saat membaca buku, baik itu buku fiksi maupun buku non-fiksi? Biasanya buku tersebut itu kamu beri warna ya, atau beri tanda yang khusus, sehingga kamu ini bisa membuat sebuah ringkasan-ringkasan penting yang diambil dari buku tersebut.
Ternyata perlakuan seperti itu dapat dijadikan sebuah teks ulasan ya, dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Mungkin saja selama ini kamu hanya sekedar membuat coretan-coretan di buku yang sudah kamu baca ya, atau diberikan tanda warna ya di buku yang sudah kamu baca. Tapi ketika kamu menyalin coretan-coretan itu ke buku yang baru atau catatan, kemudian kamu buat sesuai dengan struktur dan kebahasaan, itu bisa dijadikan atau bisa disebut dengan teks ulasan atau resensi. Jadi mudah kan caranya? Kita hanya membuat catatan penting, kemudian catatan penting itu kita kumpulkan dan kita berikan saran-saran, kemudian kelemahan dan kelebihan, serta rekomendasi untuk pembaca. Dapat dipahami ya? Nah, berikut ada sebuah format bagaimana cara menuangkan catatan ke bentuk teks ulasan. Formatnya seperti ini ya. Jadi kita ambil strukturnya ya, karena yang membedakan teks satu dengan teks yang lainnya itu ada di struktur atau susunannya atau bagian-bagian daripada teks tersebut. Yang pertama ada identitas buku ya. Ulasan atau penjelasan di sini yaitu kita memberikan sebuah keterangan lebih lanjut ya, kaitan dengan apa yang ingin kita ulas objeknya. Misalkan tentang buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 9 ya. Jadi identitas buku itu kamu catat ya, sesuai dengan objeknya. Kemudian orientasi ini gambaran umum kaitannya buku bahasa Indonesia kelas 9. Untuk orientasi ini letaknya ada di kata pengantar. Biasanya di situ disebutkan ya gambaran umum, maksud dan tujuan penerbit itu menerbitkan buku bahasa Indonesia kelas 9. Kemudian sinopsis. Sinopsis ini letaknya biasanya di cover bagian akhir. Di situ adanya sinopsis atau rangkuman umum dari sebuah isi buku tersebut. Kemudian kalau analisis, analisis ini yaitu ulasan penjelasan kaitannya dengan kelebihan dan kelemahan baik itu isi buku maupun fisik buku tersebut. Dan evaluasi ini berisi tentang rekomendasi pembuat ulasan kepada pembaca terhadap buku yang diulas, seperti itu. Jadi dijelaskan secara detail. Nah, dapat dipahami ya. Oke, saatnya uji pemahaman ya, supaya kamu lebih memahami dari materi yang saya berikan saat ini. Uji pemahamannya bagaimana? Nah, buatlah ulasan dari e-book Bahasa Indonesia kelas 8 kurikulum 2013. Ini penampakan bukunya, silakan dibuka. Kemudian yang namanya mengulas buku ini ya dari awal hingga akhir ya. Dari mana kita mengetahui isi secara lengkapnya? Ya, kita harus tahu daftar isi dari buku ini. Kemudian sesuai struktur dan kebahasaan dengan format berikut. Jadi silakan dianalisis ulasannya sesuai dengan format ini. Kamu mencari identitas buku ini, kemudian orientasinya bagaimana. Silakan lihat di daftar isinya ya, di bagian kata pengantar. Kemudian kalau sinopsis silakan dicari di bagian akhir dari buku ini. Kalau analisis silakan dicari kelemahan dan kelebihan dari buku ini menurut versi kamu ya, harus sesuai dengan fakta atau data yang sudah kamu peroleh. Kemudian evaluasi ini adalah
teknik rekomendasi layak atau tidak layaknya buku ini dibaca, atau kira-kira buku ini lebih tepatnya itu dibaca oleh kalangan siapa khususnya, seperti itu. Oke, dari sini dapat dipahami ya. Oke, kaitannya dengan uji pemahaman tadi sekaligus mengakhiri video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dengan materi tentang teks ulasan bagian subbab D bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama konten belajar ID dan nantikan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.